Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zidni Matusalisa dari kelas HKI 6C. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review fatwa sebagai bagian tugas UTS dari mata kuliah Fatwa dan Jurisprudensi Hukum Keluarga Islam yang diampu oleh Bapak Nur Hadi. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menyampaikan review fatwa tentang nikah mut'ah. Fatwa ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut dengan MUI sebagai respons terhadap meningkatnya praktik nikah mut'ah di kalangan umat Islam Indonesia, khususnya di kalangan pemuda atau mahasiswa. Praktik ini dianggap menimbulkan keprihatinan dan keresahan di masyarakat serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syiah di Indonesia. Mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak ajaran nikah mut'ah, sehingga MUI memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa yang menegaskan status hukum nikah mut'ah ini. MUI mendasarkan keharaman nikah mut'ah ini sesuai dengan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5-6 yang artinya, dan diantara sifat orang mukmin itu mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri atau jariah mereka, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 5 ayat 6. Pada ayat ini jelas mengutarakan bahwa hubungan kelamin hanya diperbolehkan kepada istri atau jariah mereka. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan mut'ah ini tidak berfungsi sebagai istri atau sebagai jariah. Ia bukan jariah karena akad mut'ah ini bukan akad nikah. Nikah mut'ah juga bertentangan dengan tujuan persyariatan akad nikah, yaitu untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Selanjutnya, nikah mut'ah juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, yaitu UU nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Padahal peraturan perundang-undangan itu wajib ditaati kepada pemerintah atau ulil amri berdasarkan firman Allah yang artinya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, MUI memutuskan bahwa nikah mut'ah ini hukumnya adalah haram dan pelaku nikah mut'ah harus dihadapkan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaitan fatwa dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam melihat perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, fatwa ini dapat dianalisis dengan teori islahi atau reformatif. Teori ini menekankan pada perbaikan dan reformasi dalam hukum Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana kita lihat, Islam mengajarkan bahwa pernikahan ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Tetapi nikah mut'ah yang bersifat sementara dan tanpa tanggung jawab jangka panjang dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Selain itu, dalam nikah mut'ah seringkali tidak ada jaminan bagi perempuan seperti nafkah dan warisan. Selanjutnya, jika perempuan ini melahirkan anak, maka nanti timbul ketidakjelasan nasab pada anak ini. Karena sifatnya yang sementara, nikah mut'ah dianggap sebagai celah yang dapat dimanfaatkan untuk perzinahan tetapi dengan legalitas sementara. Oleh karena itu, banyak ulama yang melihatnya lebih dekat dengan eksploitasi daripada pernikahan yang sah. Selanjutnya, untuk review yang kedua yaitu wali nikah bagi perempuan mu'alaf. Fatwa ini membahas tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang perempuan mu'alaf, yaitu perempuan yang awalnya non-Islam selanjutnya masuk Islam, terutama ketika ayah kandungnya ini masih beragama non-Muslim. Dalam Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi untuk keabsahan pernikahan. Persoalan muncul ketika wali nasab atau ayah kandung ini beragama non-Islam, sehingga perlu ditentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah dalam situasi tersebut. Argumentasi hukum dalam fatwa ini menjelaskan bahwa dalam Islam seorang wali nikah harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu beragama Islam. Oleh karena itu, seorang non-muslim tidak dapat menjadi wali bagi perempuan muslimah. Hal ini didasarkan pada firman Allah
surat At-Taubah ayat 71 yang artinya orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Jika ayah kandung perempuan mu'alaf masih non-muslim, maka hak perwalian berpindah ke kerabat laki-laki muslim lainnya sesuai urutan perwalian dalam hukum Islam seperti kakek, saudara laki-laki, atau paman. Jika tidak ada kerabat laki-laki muslim yang memenuhi syarat sebagai wali, maka wali hakim yang dalam konteks Indonesia adalah kepala kantor urusan agama atau KUA setempat berhak menjadi wali nikah. Kaitan fatwa ini dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Teori yang paling sesuai dengan fatwa ini adalah tashihi atau korektif. Fatwa ini berfungsi untuk mengoreksi pemahaman mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi perempuan mu'alaf. Dalam masyarakat, mungkin ada anggapan bahwa ayah kandung tetap bisa menjadi wali nikah meskipun non-muslim. Namun, fatwa ini menegaskan bahwa wali nikah dalam Islam harus seorang muslim, sehingga hak perwalian beralih ke kerabat laki-laki muslim atau wali hakim jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat. Dengan demikian, fatwa ini berperan dalam memastikan pernikahan berlangsung sesuai dengan hukum Islam yang benar. Selanjutnya adalah review tentang orang fasik yang menjadi wali nikah. Fatwa ini membahas apakah seorang fasik, yaitu orang yang tidak mengerjakan ibadah wajib seperti sholat, bisa menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Jika tidak boleh, fatwa juga menyoroti siapa yang berhak menjadi wali nikah dalam situasi tersebut. Apakah hak itu beralih ke wali lainnya atau ke wali hakim. Selanjutnya, argumentasi hukum dalam fatwa. Fatwa menyebutkan dua pendapat utama mengenai orang fasik sebagai wali nikah. Yang pertama, pendapat mazhab Syafi'i. Seorang fasik tidak sah menjadi wali nikah. Ini karena wali dalam pernikahan harus memiliki keadilan atau adalah, yang berarti ia harus menjaga agamanya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam. Jika seorang ayah fasik, maka hak perwalian akan berpindah kepada wali yang lebih berhak dalam urutan nasab atau kepada wali hakim jika tidak ada wali yang memenuhi syarat. Yang kedua, pendapat Al-Qaul Al-Sani. Menurut Al-Mahalli, seorang fasik tetap sah menjadi wali nikah. Dalilnya adalah bahwa pada masa Islam awal, orang-orang fasik tidak dilarang untuk menikahkan anak mereka. Maka seorang ayah yang fasik tetap boleh menjadi wali nikah, meskipun status fasiknya dianggap sebagai suatu kekurangan. Kaitan fatwa dengan perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Fatwa ini bisa dianalisis dengan teori takyidi atau penguatan hukum yang sudah ada, karena memperkuat sistem perwalian dalam hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, wali nikah harus memenuhi syarat tertentu termasuk aspek keadilan. Jika seorang fasik tidak adil, fatwa ini memperkuat perlindungan terhadap pernikahan agar dilakukan oleh wali yang bertanggung jawab. Fatwa ini sejalan dengan kompilasi hukum Islam pasal 20 yang menyebutkan bahwa wali nikah harus beragama Islam dan memiliki sifat adil. Oleh karena itu, jika orang fasik dianggap tidak adil, maka fatwa ini mendukung aturan yang sudah berlaku dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Terima kasih.